Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Kembali ke Muhammad Kodari. Kodari, jadi kalau dilihat peta politik amandemen konstitusi PPHN, tapi apakah ada jaminan itu tidak melebar kemana-mana sebetulnya? Jadi yang namanya amandemen itu, kalau disebut dengan kata lain, namanya titik temu. Titik temu. Titik temu. Jadi dia baru bisa dilaksanakan kalau ada titik temu. Oke. Nah, bukti bahwa harus ada titik temu adalah dari 711 anggota MPR itu ada syarat bahwa sidangnya baru bisa diselenggarakan kalau ya terkumpul minimal 474 orang alias 2/3 dari anggota MPR. Nah, kalau kita bicara anggota MPR 711 itu kan 575 dari DPR, kemudian sisanya 136 itu dari DPD kan begitu. Nah, dengan komposisi pemerintah yang sekarang ini, ya istilahnya koalisi pemerintahan yang sekarang ini, ditambah dengan Bang Zul, 471. Ya, 82%. 471, itu tinggal tambah 3 DPD. Ya, itu bisa dilaksanakan amandemen. Nah, pertanyaannya adalah, apakah yang 471 ini, itu satu suara atau tidak? Satu suara atau tidak? Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau satu suara sebetulnya saya aku yakin bisa. Karena DPD itu walaupun 136 anggota DPD, sesungguhnya, ini kita buka-bukaan di sini nih, 30% paling tidak itu anggota partai itu. Ada orang PDI di sana, Teras Narang misalnya. Ya, kemudian ada anggota DPD, saya yakin Partai Demokrat juga ada di situ, PAN juga ada di situ, begitu. Jadi kalau partai politik ini, terutama pimpinannya bersetuju, maka kemudian amandemen itu apapun isinya, apapun bunyinya, kecuali mengubah negara kesatuan, itu mungkin terjadi. Jadi bisa terlaksana kalau terjadi yang namanya titik temu. Nah, titik temu itu menurut saya nggak bisa dikatakan sekarang. Sekalipun yang mengeluarkan pernyataan dengan segala hormat, Wakil Ketua MPR bernama Pak Ahmad Basarah maupun Pak Syarif Hasan begitu. Karena yang namanya politik itu sangat-sangat dinamis begitu. Dan ini sesuatu pernyataan yang sangat tidak tepat dari Wakil Ketua MPR. Karena mengatakan Kodari menyusupi. Ya, bagaimana mungkin saya menyusupi? Saya bukan anggota MPR. Kalau bisa mempengaruhi mungkin ya. Upacara ya kegiatan menyusupi. Itu anggota MPR itu sendiri saling menyusupi satu dengan yang lain. Iya. Jadi ini tudingan yang salah telunjuk begitu. Tapi memprovokasi. Nah, saya sendiri menyadari betul saya bukan anggota MPR. Karena itu dakwah saya tidak pernah ke MPR. Ngapain? Dakwah saya itu ke masyarakat. Apa yang didakwahkan? Ya dakwah bahwa tahun 2024 itu kalau kita tidak keluar dengan rekomendasi Jokowi Prabowo ya melawan kota kosong, maka kita akan mencapai suatu kondisi politik polarisasi yang sangat ekstrim begitu. Yang bisa menyebabkan from voting to violence menjadi kekerasan. Dan saya alhamdulillah bahwa PAN masuk ke dalam pemerintahan Pak Jokowi. Artinya arah dakwah 3 periode mengamandemen konstitusi ya. Pertama 2/3 makin mudah ya kan. Yang kedua, dengar dari awal, ini Bang Zul, ini dakwahnya udah sama dengan saya. Ini ada polarisasi. Nah, beliau menjadi solusi masa sekarang, kami menjadi solusi masa depan. Gimana Bung Zul? Jadi ini kan polarisasi dijawab dengan 3 periode menggabungkan Pak Jokowi dengan Prabowo. Gimana Bang Zul? Ini kan memang ahlinya. Jadi ahli provokasi. Kalau saya begini melihatnya Bung ya, ini kan dikesankan sebagian, tentu tidak semua ya. Seolah-olah pemerintah itu memusuhi Islam. Ini kan berbahaya. Nah, saya mengatakan tidak. Buktinya, ya Pak Jokowi mengambil wakil presiden itu orang nomor 1, ulama nomor 1. Kiai Maruf Amin. Bukti wakil presiden. Nomor 2, Menko-nya Pak Mahfud. Cendekiawan Islam tradisional. Menko PMK Pak Prof Muhajir dari kalangan modernis. Muhammadiyah. Jadi di mana itu? Bahwa ini belum optimal. Nah, itulah saya berharap PAN bisa menjembatani antara, karena saya tadi mendukung Pak Prabowo kan. Nah, menjembatani antar paham-paham yang
Mungkin akibat pilpres ini loh yang belum. Tapi bukan untuk memuluskan amandemen konstitusi ya kira-kira? Ini udah selesai tadi kan udah kan? Kan sudah mungkin tahun ini. Nggak mungkin, tapi Kodari bilang kalau ada titik temu bisa aja. Memang kewajibannya untuk usaha, jangan jalan Bung. Iya, itu hak dia. Oke. Iya, haknya gitu. Jadi, tapi kan kita yang in charge dalam itu yang mengatakan sulit sekali tidak mungkin. Ya. Oke. Gitu. Tapi kembali, Kodari, titik temunya di mana sih? Jokpro tadi maksudnya? Ya, titik temu itu bisa apa saja sesungguhnya. Bahkan kalau kita bicara mengenai amandemen, itu bukan PPHN sebetulnya agenda atau tema. PPHN? Bukan. Meskipun dokumen ketanegaraannya PPHN. Setelah amandemen yang pertama, bukan amandemen reformasi tahun 99 sampai 2001-2022, itu gagasan amandemen pertama itu adalah penguatan DPD. Silakan cek ke belakang, bukan PPHN. Nah, gagasan ini dilontarkan oleh teman-teman DPD. Kalau tidak salah waktu itu ketuanya Pak Ginanjar. Bahkan sempat ya menggalang dukungan juga begitu ya. Dan cuman sayangnya DPD ini kan jumlahnya terbatas dibandingkan dengan DPR. Pada saat itu Gayung tidak bersambut. Tidak terjadi titik temu. Nah, tidak terjadi titik temunya di mana kalau amandemen konstitusi menurut Anda? Kalau sekarang ini, sementara ini titik temunya ada di PPHN. Nah, saya karena bicara mengenai menghilangkan polarisasi, memasukkan kembali jin dan hantu ya politik identitas ke dalam botolnya yang terlanjur keluar 2017 kemarin. Gitu ya. Jadi ini untuk kebaikan bangsa, Bapakku Ahmad Basarah. Kalau ini kita jadi jangan merasa disusupi ya. Jangan merasa disusupi. Bagus. Ini adalah concern yang saya kira banyak kita merasakan bahwasanya solusinya itu berbeda-beda. Ya, itu soal lain gitu. Kalau saya menawarkan solusi permanen, mohon maaf, solusi permanen. Nah, ini sambil saya kampanye ini ya. Kampanye. Apakah solusinya memang menggabungkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo untuk dengan tiga Iya, karena kalau Jokowi Prabowo itu bergabung, maka akan berhadapan dengan kotak kosong ya. Koalisi yang ada sekarang ini seperti misalnya PAN bergabung itu kan 82%. Sehingga tidak ada peluang bagi partai yang lain ya untuk mengajukan calon yang lain. Itu nggak mundur ya? Mundur bagaimana maksudnya? Mundur dari demokrasi sudah dibangun menjadi kotak kosong dan sebagainya itu. Tergantung definisi mengenai demokrasi. Kalau saya memaknai demokrasi itu pada dasarnya satu adanya kontrol. Ya. Yang kedua kemudian adanya jaminan terhadap hak asasi. Kalau lawan kotak kosong kan masyarakat masih punya pilihan. Kotak kosong dalam bayangan Kodari itu semua partai koalisi bergabung dan mencalonkan presiden sehingga Demokrat dan PKS berada di luar kayak bisa mencalonkan. Betul. Itu yang terjadi. Betul. Tetapi rakyat masih punya pilihan. Apakah mau pilih pasangan Jokowi Prabowo atau memilih kotak kosong. Tetap ada resiko. Walaupun saya yakin tetap menang karena kepuasan kepada Pak Jokowi bisa ditanya pada Pak Ahmad Basarah di atas 50% tinggi. Baik. Gitu. Baik, Pak Syarif Hasan, mungkin nggak imajinasi seorang Kodari itu terjadi? Saya pikir nggak. Itu tidak jauh daripada mungkin. Itu jauh daripada mungkin. Mengapa? Karena tahun 2024 ini itu penuh dengan dapat dipastikan banyak calon-calon presiden dan calon-calon wakil presiden yang akan bermunculan. Bukan hanya orang akan menganggap Jokowi saja. Dan banyak 2024 ini generasi milenial. Jadi calon presiden yang usianya mohon maaf usianya di rata-rata 50 tahun ke bawah. Pak AHY ya maksudnya ya? Tadi Pak Zulkifli Hasan juga berpotensi. Berpotensi. Meskipun belum punya kursi gitu ya? Kursi untuk nyalon. Hampir dikatakan para ketua umum juga pada ingin menjadi calon presiden semua. Jadi imajinasi Kodari nggak mungkin terjadi gitu ya? Nggak mungkin terjadi. Mas Basarah, mungkin nggak terjadi? Kalau koalisi sekarang yang terbentuk itu katakanlah semua partai-partai politik masuk di koalisi pemerintah. Tapi kalau kita berbicara 2024 presidennya, belum tentu mereka akan bersama-sama. Karena ini semua dapat dipastikan akan memiliki visi-visi berbeda. Basarah, silakan. Ya, saya menilai cara berpikir dan cara pandang Bung Kodari ini lebih politisi dari para politisi. Lebih politisi. Terlalu politik praktis. Jangan lupa Bung Kodari, saya kira kita berpolitik, berpartai ini juga harus punya idealisme. Merubah undang-undang dasar, merubah konstitusi kita, tentu berbeda dengan cara kita merubah undang-undang di DPR. Mengapa? Karena konstitusi itu kan menggambarkan visi, misi kita berbangsa dan bernegara.
Dia menggambarkan tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa kita. Oleh karena itu tidak bisa cara merubahnya dilakukan dengan cara syarat-syarat matematika, angka suara dan kursi yang tadi Mas Kodari katakan. Tadi Pak Jul sudah mengatakan, kalau mau dirubah undang-undang dasar kita untuk menghadirkan PPHN atau GBHN di periode Pak Zulkifli Hasan, dulu sangat mungkin dapat dilakukan. Tapi saat itu psikologis bangsa belum memungkinkan. Pak Jokowi tidak menginginkan, lalu banyak tokoh masyarakat yang tidak menginginkan. Kita tidak paksakan. Karena perlu satu prasyarat dalam merubah undang-undang dasar di luar syarat formil yang ditentukan di dalam pasal 37 undang-undang dasar kita. Yaitu syarat adanya psikologi bangsa yang kondusif. Nah, ketika psikologi bangsa yang tidak kondusif seperti ini, saling curiga, saling mengintip satu dengan yang lain, tidak mungkin ini dapat dilakukan. Apalagi jika dikaitkan yang dimasukkan 3 periode itu Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, sudah berkali-kali Pak Jokowi mengatakan dalam berbagai forum, pernah beliau mengatakan, yang mengusulkan calon presiden 3 periode itu 3 hal kata beliau. Pertama mau cari muka sama saya. Yang kedua mau menampar muka saya. Yang ketiga mau menjerumuskan saya. Dan banyak kesempatan lagi beliau mengatakan tidak ingin saya taat konstitusi. Sisi lain, partai-partai pendukung Pak Jokowi termasuk Ibu Megawati sendiri, ketua umum saya mengatakan, Baskara, perintah saya kepada kamu sebagai wakil ketua MPR dari fraksi PD Perjuangan adalah memperjuangkan amandemen terbatas. Sebut itu amandemen terbatas dalam satu tarikan nafas. Yaitu sekedar menghadirkan wewenang MPR untuk menetapkan kembali garis-garis besar daripada haluan negara, pokok-pokok haluan negara atau sebutan lain. Kalau ada yang lebih dari itu, jangan kamu lanjutkan. Begitu. Nah, maka begitu ada noise seperti ini 3 periode dan segala macam, mereka memberikan arahan kepada saya. Kalau situasinya tidak kondusif begini, lebih baik jangan dipaksakan dilakukan amandemen pada periode ini. Karena kita tidak boleh membohongi rakyat. Kita sudah ngomong amandemen terbatas. Tidak boleh ditambah pasal lain. Nah, jadi kalau Pak Jokowinya sudah tidak mau, partai pengusungnya tidak mau, Pak Jul, Golkar, dan lain-lain tidak mau. Lalu isu 3 periode itu sebenarnya kepentingan siapa? Ini Mas Kodari mesti menjawab ini sebenarnya. Oke, nanti Kodari akan jawab ya. Tapi saya akan ke Pak Zul sendiri dulu ya. Artinya Pak Zul, setelah kemudian bergabung ke pemerintah, berkoalisi, apakah memang kemudian PAN akan bersikap kritis terhadap pemerintah atau betul-betul menjadi ya udah mendukung aja apa yang dikatakan oleh pemerintah? Tapi jawaban Pak Zul setelah jeda berikut ini.